Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamim Irfan dengan NIM 202306000500 Universitas Cyber Muhammadiyah, jurusan Hukum. Saya akan mempresentasikan tentang perlindungan konsumen dan era digital, analisis kasus produk palsu dan non-sertifikasi di marketplace Indonesia. Produk palsu dan non-sertifikasi di marketplace Indonesia menjadi ancaman serius bagi konsumen. Menurut data Badan Pengawas Obat dan Makanan, pada tahun 2022 terdapat lebih dari 1.000 kasus produk palsu yang ditemukan di marketplace. Produk-produk ini dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menganalisis kasus produk palsu dan non-sertifikasi di marketplace Indonesia dan implikasinya bagi hak konsumen. Akan membahas tentang perlindungan konsumen di era digital, analisis kasus, dan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Topik ini sangat relevan dan penting untuk dibahas di dunia hukum saat ini karena 1. Meningkatnya transaksi online melalui marketplace meningkatkan risiko produk palsu dan non-sertifikasi. 2. Perlindungan konsumen di Indonesia masih lemah, sehingga konsumen rentan terhadap produk palsu dan non-sertifikasi. 3. Analisis kasus produk palsu dan non-sertifikasi dapat membantu meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU PK menjamin hak-hak konsumen termaksud hak-hak atas keamanan, hak atas informasi, dan hak atas gugatan. Dalam era digital, perlindungan konsumen menjadi sangat penting karena meningkatnya transaksi online melalui marketplace. Kasus produk palsu dan non-sertifikasi di marketplace Indonesia menjadi perhatian serius. Menurut data Badan Pengawas Obat dan Makanan, pada tahun 2022 terdapat lebih dari 1.000 kasus produk palsu yang ditemukan di marketplace. Produk-produk ini dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Contoh kasus adalah penemuan produk kosmetik palsu di marketplace yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen di marketplace masih lemah. Menurut Profesor Dr. Insinyur Rahmat Trias Santoso, perlindungan konsumen di Indonesia masih lemah karena kurangnya penegakan hukum. Beliau menyarankan agar pemerintah meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia telah mengatur tentang produk palsu dan non-sertifikasi. Pasal 8 UU PK melanggar pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Pelaku usaha yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana dan atau denda. Produk palsu dan non-sertifikasi di marketplace Indonesia menjadi ancaman serius bagi konsumen. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen. Konsumen juga harus lebih waspada dan memilih produk yang aman dan terpercaya. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen. Marketplace harus meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan terhadap produk-produk yang dijual. Konsumen harus lebih waspada dan memilih produk yang aman dan terpercaya. Dengan demikian, perlindungan konsumen di Indonesia dapat ditingkatkan
dan konsumen dapat merasa aman dalam melakukan transaksi online.